Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Baik, mohon maaf ya ini yang sudah bosan melihat wajah saya. Diharap untuk apa ya? Ya, jangan sampai nggak nonton lah ya. Ya, saya mohon maaf ini yang sudah bosan melihat wajah saya dan sudah bosan mendengarkan suara saya. Cuman kalau sudah bosan ya dipersilahkan untuk nonton yang lain dulu ya. Tapi nanti balik lagi, jangan ditinggalkan. Karena saya ini semangat ya. Kenapa? Karena ternyata usaha kita di media sosial itu di dalam membicarakan dan memenuhi ruang publik dengan narasi-narasi yang cerdas itu mempengaruhi ya secara adat. Saya harus katakan demikian, itu bagian dari dakwah ilmu kalam tuh. Jadi secara adat, secara syariat itu membuat efek orang-orang mulai sadar, kemudian narasi-narasi juga para termul itu menjadi semakin gak pede. Karena saya yakin lah sedikit banyak, karena saya ini sudah di-mention kemarin sama Roy Suryo, sedikit banyak saya juga ditonton sama para termul. Saya punya keyakinan itu, ya entah kepedean mungkin ya, nggak apa-apa. Tapi dengan narasi-narasi yang memang masuk akal seperti ini, itu akan masuk ke dalam bawah sadar, ke alam bawah sadar mereka. Karena yang namanya nalar, yang logik, yang logis, itu tidak bisa ditolak oleh orang-orang yang sehat. Dan para termul itu saya yakin mereka masih sehat, cuman pura-pura tidak sehat saja. Karena harus membela junjungan mereka tuh. Nah, ini ada konferensi pers dari Refli Harun yang menyatakan perkembangan ya ijazah sampai saat ini, yang mana saya berbahagia sekali di antara yang diberitakan itu adalah Roy Suryo, Mas Roy itu sedang ke Bandung menemani Pak Bonatua karena ingin mengedukasi masyarakat muda mengenai absurditas permasalahan ijazah palsu ini. Kita saksikan saja langsung ya. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah? Oke, kawan-kawan semua dari media, terima kasih atas kehadirannya ya. Seperti biasanya kita lakukan press conference pukul 16.00 lewat sedikit ya. Beberapa teman kita memang sedang ke Bandung, termasuk Roy Suryo, karena menemani Bonatua Silalahi untuk menyampaikan buku Tidak Ada Ijazah Jokowi yang merupakan hasil penelitian dari Bonatua ke beberapa institusi. Kita tidak tahu institusinya mana saja, tetapi Mas Roy bilang salam ya, nggak bisa datang. Adapun press conference kali ini kita akan menyampaikan setidaknya 4 hal ya. Keren sekali ada musiknya. Ini harus di ya. Ada 4 hal yang ingin kami sampaikan kawan-kawan semua ya. Pertama adalah soal kami Troya ya, Viva Roy Advocates itu mendukung pelaporan terhadap Jokowi ke Barreskrim oleh tim pemburu ijazah palsu. Di situ ada Rizal Fadila, ada kemudian Rustam Effendi, ada Heru Purwanto dari UI Watch ya. 2 lainnya itu dari awalnya TPUA, tapi sekarang kita tidak tahu dari mana. Tetapi yang jelas mereka adalah tersangka di klaster 1 ya. Dan itu terkait dengan kepentingan mereka. Yang kedua, kita ingin mengatakan bahwa kasus penersangkaan Viva Roy ini makin tidak relevan untuk ditindaklanjuti. Karena itu kami mendesak seperti halnya pekan-pekan yang lalu agar kasus ini dihentikan. Bukan dihentikan kita minta RJ, tidak, tapi kita mendesak karena sudah ada terjadi pelanggaran hukum yang signifikan. Ya, dan sekarang itu sudah mulai banyak termul yang bernarasi agak sehat ya. Itu bagus tuh. Malah sudah ada yang mengatakan putus asa mengenai perjuangan mereka untuk memenjarakan Roy Suryo. Yang mana itu bagus. Dan ini adalah salah satunya ya, usaha Anda semua yang terus-menerus mengikuti permasalahan ini. Capek juga namanya orang kena psikologinya tuh. Yang ketiga, kita juga akan menyampaikan tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan, termasuk surat meminta audiensi kepada Komnas HAM, kepada DPR Komisi 3, kemudian juga ada surat yang kita layangkan kepada Polda Metro Jaya, penyidik Polda,
ada juga surat yang kita layangkan pada Komnas HAM dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kemudian keempat adalah ada rencana pelaporan terhadap lecumanan dari Pradi Bersatu. Nah ini kami tadi rapat dan kemudian mempertimbangkan secara serius, tinggal siapa yang mengajukan untuk pelaporan lecumanan. Nah saya ingin memulai serba highlight dari 4 hal ini ya. Kenapa kami mendukung pelaporan Jokowi dan 2 nama lainnya? Kalau nama lainnya kan ada P dan kemudian ada ES ya. P dan ES karena kita menghargai azas praduga tak bersalah. Yang dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu, di situ ada Rizal Fadila, ada Heru Purwanto, ada Rustam Effendi. Karena terkait dengan keinginan kami agar kasus ini dihentikan, kasus penersangkaan Roy Tiva ini dihentikan, tetapi kasus ijazah palsu itu diteruskan. Caranya bagaimana? Ya caranya tadi, bagaimana kita menindaklanjuti apa yang terjadi di Solo misalnya. CLS itu sudah dilakukan banding ya. Nanti Pak Wirawan akan menyampaikan kalau memang ada mekanisme bandingnya. Ada gugatan baru yang dilakukan oleh alumnus UGM juga. Sigit Pratomo ya. Sigit Pratomo. Kemudian pelaporan pidana oleh tim pemburu ijazah palsu. Nah ini menunjukkan bahwa ada keseriusan dari civil society untuk pembuktian ijazah palsu instead of menersangkakan dan kemudian berupaya menghukum Mas Roy dan Dr. Tiva yang menurut kami sangat tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah palsu. Jadi kalau mereka menunggu sidang Mas Roy, kita buktikan di pengadilan, menurut saya itu bohong semuanya. Kalau mau buktikan di pengadilan, maka hadapi sidang CLS, hadapi sidang gugatan perbuatan melakukan yang baru, atau kalau seandainya memang ada pelaporan ke Barreskrim dan sudah dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu, maka itulah yang seharusnya dihadapi dan kemudian kita minta fairness penyidik dalam hal ini Mabes Polri agar kasus ini ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Kenapa? Baik, sebentar. Ini sangat bagus sekali ya. Kalau memang yang diinginkan itu terjadi, coba enak betul nantinya ya. Pak Roy bebas, Dr. Tiva bebas, kemudian yang lain-lainnya bebas dari tuntutan yang memang dari awal juga tidak bisa dituntut seharusnya, atau kalaupun dituntut sudah daluarsa. Tapi permasalahan ijazahnya lanjut terus karena orang sudah mulai melek. Udah ini mah top, bagus ya. Roy Suryo, Dr. Tiva bebas. Jokowi lanjut. Mantap, kita doakan mudah-mudahan itu yang terjadi bikudratihi wa iradatihi. Amin. Mudah-mudahan itu yang terjadi itu. Roy Suryonya bebas, Dr. Tivanya bebas, yang lain-lainnya pun tanpa mengurangi rasa hormat dengan tidak menyebutkan nama begitu ya. Yang lainnya juga bebas. Tapi permasalahan ijazah Jokowi karena sudah banyak civil society tadi yang peduli, lanjut terus. Karena banyak sekali bukti-bukti yang bisa mengarahkan pada kesimpulan bahwa ijazah itu memang tidak ada, betul, atau palsu, atau kemudian tidak original dan lain sebagainya. Ada bukti surat, ada bukti saksi, ada bukti ahli, keterangan ahli dan lain sebagainya. Jadi selama proses 1 tahun ini makin terlihat bahwa memang dalil Mas Roy bahwa ijazah itu palsu 99,9% itu memang benar adanya, tapi pembuktiannya bukan di sidang pidana Mas Roy, karena sidang pidana Mas Roy kalau misalnya kasus ini disidangkan itu tidak relevan. Karena itu kita mendorong ini dihentikan, kemudian dibuka pelaporan pidana itu sebagai kasus yang memang ingin membuktikan ijazah itu palsu atau tidak secara pidana. Ntar ada iklan nih. Dalam tingkat banding maupun yang sedang mediasi mungkin ya prosesnya yang baru. Dan bukan tidak mungkin akan ada pelaporan-pelaporan yang baru. Bonatua Silalahi misalnya juga melakukan langkah-langkah hukum untuk membuktikan bahwa ijazah itu memang palsu. Dan Bonatua sudah membuat buku bahwa tidak ada ijazah Jokowi. Itu buku yang dibuat oleh Bonatua Silalahi.
Itu kan sudah lebih parah lagi ya daripada kesimpulan 99,9% palsu itu. Pak Bonatua itu apa? Tidak ada. Dan Jokowi tidak melaporkan Pak Bonatua. Ayo, mau gimana? Mau mengakui memang nggak ada itu Jokowi itu. Konsisten dong. Masa Mas Roy dilaporkan, Pak Bonatua tidak dilaporkan? Padahal kesimpulan Bonatua itu lebih parah. Apa? Ijazah Jokowi tidak ada. Rasain itu. Ayo, mau gimana? Termul? Mau ngapain? Oke. Yang berikutnya adalah mengenai lampaunya waktu. Oke. Ini sudah berapa pekan kami mendalilkan bahwa kasus ini sudah lampau waktu dari ketentuan yang diatur dalam baik kitab undang-undang hukum acara pidana yang lama maupun yang baru, yaitu 14 hari. Kalau kita lihat ya, misalnya kalau kasus ini kita anggap bahwa pelimpahan tahap kedua itu dilakukan pada 17 April misalnya, ujungnya 17 April, maka dari 17 April ke sini itu sudah lebih dari 1 bulan. Kita tidak tahu apakah sebenarnya belum dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya atau sudah dilimpahkan, tapi yang jelas makin tidak relevan untuk ditindaklanjuti karena berlarut-larutnya waktu dan melampaui waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan juga kalau kita kaitkan dengan pelimpahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kami sudah mengatakan bukan 14 hari lagi tetapi sudah 84-85 hari. Jadi makin tidak relevan kasus ini untuk ditindaklanjuti. Kalau kita hitung lagi ke belakang sejak Jokowi melakukan pelaporan, oke, ada teman kita ya, silakan masuk aja, silakan masuk. Terus ya, ya silakan Kompas TV. Sejak pelaporan Jokowi pada tanggal 30 April 2025, maka kasus ini sudah lewat dari 1 tahun. Kalau ya dan jangankan untungnya begitu ya, untungnya Mas Roy itu dan kawan-kawan sabar menghadapi ini. Sekarang yang udah mulai gak sabar siapa sih? Termul, kasihan kan mencak-mencak itu. Ya, jadi polisi itu sekarang sama si Termul diserang karena gak beres-beres, mereka sudah habis kesabaran karena ini pokoknya A1-nya salah terus tuh, A1-nya aja palsu, Termul itu. Tambah lagi banyak serangan yang mana sekarang itu melemahkan Joko Widodo. Kasihan udah. Ya tapi alhamdulillah pihak-pihak yang dizolimi oleh Jokowi yang setiap minggu itu harus atau mungkin 2 minggu sekali ya saya tidak tahu itu harus harus wajib lapor, itu sabar. Ya itulah salah satu berkah dari kesabaran ya. Mudah-mudahan itu menjadi pahala setidaknya. Lanjut dulu ya. Kalau kita hitung sejak 7 November 2025 itu sudah 196 hari kurang lebih. Jadi kasus ini memang sudah berlarut-larut dan tapi pembuktian ijazah itu tetap harus dilakukan demi kebaikan bangsa ini ke depan. Dan itu forumnya, ada forum pidananya yang memang membuktikan penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu, dan ada forum perdatanya yang memang menggugat keberadaan ijazah tersebut, baik yang dilakukan oleh alumnus UGM dalam CLS, citizen lawsuit, maupun dalam yang gugatan baru perbuatan melawan hukum. Kemudian yang ketiga, kami masih menunggu sampai saat ini ya tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan ke DPR Komisi 3. Kenapa kami butuh menyampaikan hal ini ke Komisi 3? Ini nggak ada kaitannya dengan kita ingin seperti yang dikatakan para Termul ya kan, wah ini melebar kemana-mana. Tidak. DPR itu adalah menjalankan fungsi pengawasan dalam ketatanegaraan kita. Karena itu kita meminta DPR ikut mengundang kami, RDPU, mendengarkan apa yang terjadi. Kami sudah berkirim surat sejak tanggal 15 Januari dan sampai sekarang alhamdulillah belum ditanggapi ya kan. Wah, para Termul mengatakan, wah surat Troya Refli Harun CS dicuekin oleh DPR. Loh, kok bangga dicuekin? Justru kalau DPR cuek kepada aspirasi masyarakat, kepada keinginan masyarakat, dia tidak mengerjakan tugasnya. Untuk apa Anda dipilih dalam melalui proses pemilu kalau Anda tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat? Nah itu betul, si Termul itu ya, mereka itu si Termul, maaf ya ini karena ini kan channel reaksi. Si Termul itu mereka tidak mau negara ini berjalan sebagaimana mestinya. Jadi saat mengirim surat ke DPR dan suratnya itu didiamkan begitu, buat mereka itu sebuah kebanggaan. Padahal kan ini merupakan cacat prosedur kenegaraan.
tidak ada good governance di sini. Tapi mereka memang bangga karena itu menguntungkan Jokowi begitu. Itu maunya si Termul itu. Ya makanya mereka itu definisi perusak bangsa itu siapa? Termul tuh. Karena permasalahan-permasalahan seperti ini pun yang mendasar seperti ini itu mereka bahagia saja. Asalkan itu menguntungkan Jokowi. Dan ingat ya DPR, entah katanya sih kemarin begitu di kolom komentar ya. Karena apa ada masalah lah antara siapa pembantunya artis itu sampai masuk DPR katanya apa iya begitu. Ya kalau itu iya, ini kan repot, masa masalah remeh-temeh seperti itu ditanggapi, tetapi permasalahan yang sangat besar seperti ini menguras banyak sekali waktu, banyak sekali energi, banyak sekali perhatian dibiarkan. Nah ini harusnya didesak DPR-nya. Mendengarkan fakta hukum yang ingin kami sampaikan, hanya karena sebagian besar barangkali masih terikat dengan kekuatan yang lama. Kan ini menjadi nggak ada gunanya DPR kalau begitu. Jadi bukan kami bukan kami berkecil hati, malah kami mendesak, menggugat, loh kalian kok tidak mau berani berhadapan dengan kami? Kami kan rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi. Kenapa tidak dibuka kerannya? Kemudian kami juga menunggu tanggapan dari Komnas HAM sebagai institusi yang punya tugas untuk to respect, menghormati hak asasi manusia, to protect, ya kan? Kemudian kami menunggu bahwa kami menengarai sudah ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan kasus ini. Karena itu kami minta audiensi kembali dengan Komnas HAM. Alhamdulillah sampai hari ini kami belum mendapatkan tanggapan balik, tapi kami akan tindak lanjuti lagi. Ya, DPR akan kami susulkan lagi surat baru. Kemudian Komnas HAM kami akan susulkan lagi surat baru. Nah, adapun kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan juga Polda Metro Jaya, kami tinggal menunggu apa tanggapan mereka terhadap surat yang sudah kami ajukan. Bahkan kalau kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, kami sudah beraudiensi langsung, bahkan diterima oleh Wakil Jaksa Agung yang juga Jampidum, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum. Ya. Sebentar. Nah kalau saya itu memang lebih sakit hati ya melihat cueknya siapa itu Komnas HAM itu. Ini adalah pelanggaran HAM di depan mata. Kan banyak sekali. Salah satu yang dijadikan argumen oleh pihaknya Termul itu, tatkala ini kasus gak selesai, mereka mengatakan, oh ini kan biasa ya, sampai bertahun-tahun. Padahal itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Yang mana menjadi wajar Komnas HAM itu tidak bereaksi karena itu mungkin di kota-kota kecil atau memang misalkan terhadap orang-orang kecil yang mana itu tidak terekspos. Kalau permasalahannya itu terekspos seperti ini tetapi sudah dilaporkan kepada Komnas HAM dan Komnas HAM itu diam saja, minimalnya kan balas ngomong begitu ya, apa alasan mereka bahwa ini bukan urusan hak asasi manusia, minimalnya. Ini justru Komnas HAM yang melanggar hak asasi manusia. Berkomunikasi itu hak asasinya. Lah ini kan Refli Harun itu menggunakan hak asasi manusianya untuk apa? Untuk mengadukan bahwa hak asasi manusia Roy Suryo dan kawan-kawan itu diganggu oleh kepolisian karena status hukum yang tidak kunjung selesai. Tetapi mereka itu tidak menghargai hak asasi manusianya Roy Suryo dan kawan-kawan, juga hak asasinya Refli Harun untuk dijawab. Atas apa? Atas permintaan pertolongan kepada sebuah lembaga yang menamakan dirinya lembaga hak asasi manusia. Rusak. Tapi mudah-mudahan ya kita doakan orang-orang yang zalim ini, mudah-mudahan kalau mereka tidak taubat, mudah-mudahan rusak serusak-rusaknya, hancur sehancur-hancurnya, lenyap dari muka bumi Indonesia. Amin. Termasuk Komnas HAM-nya kalau mereka itu zalim juga, tidak menjalankan amanatnya. Ya, aminkan, mudah-mudahan. Amin. Jadi itu yang kami lakukan. Sekali lagi, ya, ini nggak ada kaitannya dengan takut dan tidak takut gitu. Ini kaitannya adalah bagaimana menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya dalam kerangka negara hukum Indonesia. Dan semua stakeholder itu bertanggung jawab. Tidak hanya penyidik Polda Metro Jaya, tapi juga DPR, Komnas HAM, kemudian institusi-institusi lainnya yang juga harusnya terlibat. Kemudian yang keempat, ini yang barangkali baru. Kami tadi berdiskusi dan ada rencana untuk melaporkan lecumanan. Membuat laporan pidana terhadap lecumanan. Karena kami menganggap lecumanan
sudah melakukan menyelundupkan diri seolah-olah pihak yang dikorbankan atau pihak yang dirugikan dalam statement Roy Suryo. Dan dia merasa mengatakan Pradi Bersatu dirugikan. Maka kemudian gara-gara pelaporan dia di dalam penersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya, itu ada ada penggunaan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Padahal pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 2024 itu tidak ikut disertakan dalam pelaporan Jokowi. Jokowi melaporkan 5 pasal 310 KUHP lama, 311 KUHP lama, 27A Undang-Undang ITE 1 2024, kemudian pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Jadi pasal 28 itu adalah pasal yang diduga karena penyelundupan diri dari Pradi Bersatu yang diwakili Lecumanan. Karena itu dalam perspektif kami, ya Lecumanan harus bertanggung jawab. Nanti akan diterangkan oleh baik Pak Al-Kathiri maupun Pak Didit, ya. Ya, yang mana Pradi Bersatu itu kan ngeluarin kartu tuh supaya bisa dipakai sama si Andi Azwan. Dia itu mau ngaku apa saja begitu kan, kemarin sudah ada tuh. Dan inilah yang membuat salah satunya para termul itu kelabakan. Kenapa? Karena mereka itu pengennya, ini jalurnya kan jalur RJ atau jalur apa kemarin itu dikatakan pra peradilan ya. Tapi di luar sangkaan mereka, manuvernya Refli Harun ini lain. Jadi kelabakan semua. Kan jadi tersandra semua ya. Kepolisian mau maju gimana? Tersandra itu. Kemudian kejaksaan mau memutuskan gimana? Wong ijazahnya Jokowi saja masih disidangkan di CLS itu. Dan ini kalau misalkan ini bukan gerakan civil society, kalau ini hanya gerakan Roy Suryo, Refli Harun, Dr. Tifa begitu ya, Rismond udah keluar, ini gak bakalan sejauh ini. Tetapi masyarakat sudah terbukakan 2 tahun. Bayangkan kalau Anda tidak bisa mengambil manfaat dari permasalahan ijazah Jokowi ini, Anda rugi ya. Kita ini kalau tidak bisa mengambil manfaat dari permasalahan Jokowi ini, kita rugi. Makanya kita mengambil manfaat. Apa manfaatnya? Ini menjadi pelajaran hukum gratis. Menjadi pelajaran hukum gratis ini di hadapan kita semua, di muka umum, di muka publik. Bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan yang mana ditengarai di dalamnya itu para penegak hukum ikut andil dan ikut bermain. Ini caranya. Makanya lama sekali, banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Dan ini jadi terbuka mata orang-orang itu. Makanya yang ini melaporkan Pak Bonatua ikut kan. Makanya saya kemarin mengatakan Pak Bonatua kalau mengecilkan perannya Roy Suryo hanya karena yang diteliti oleh Roy Suryo itu adalah hasil uploadan dari Dian Sandi, Bonatua nggak tahu terima kasih. Tapi sekarang alhamdulillah ya Pak Bonatua itu udah ditemani sama Roy Suryo kan. Mungkin itu cuman buat bikin si Andi Azwan senang aja kemarin tuh waktu ngobrol. Itu kita mendapatkan banyak sekali. Itu 4 hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi Mas Roy bilang tidak bisa datang hari ini karena dia ke Bandung untuk menyampaikan buku Tidak Ada Ijazah Jokowi yang dibuat oleh Bonatua Silahi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Didit mungkin ingin menambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Refli. Nah, ini Mas Didit tuh. Jadi kemarin yang saya tambahkan di sini. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan kenapa berkas perkara ini sebenarnya yang laporan mentersangkakan Mas Roy dengan Dr. Tifa ini sebenarnya tidak layak kalau kita bicara dari perspektif hukum, ya sebenarnya tidak layak sudah. Kenapa? Jadi begini, pertama saya kemarin juga sempat sampaikan di publik, harusnya pasal 310, 311 itu harus jelas penerapannya. Yang satu unsurnya adalah sekedar mencemarkan nama baik, yang satu lagi ada unsur fitnah. Nggak bisa diterapkan dua-duanya. Jadi kalau pencemaran nama baik, artinya ijazahnya Pak Jokowi memang palsu. Tapi Roy Suryo, Diamond Fresh Milk
diolah dari 100% susu segar dengan waktu dan suhu yang tepat. Sehingga susu Diamond kaya akan protein. Nanti masalah boleh apa tidak nanti ya kita tidak bahas. Tapi kalau 311 Pak Jokowi bilang ijazah saya asli kok, gitu ya. Berarti Anda fitnah dan mencemarkan nama baik saya. Itu yang pertama. Jadi ini dua pasal dalam hukum akan kita sebut obscure libel, tidak jelas, kabur, ya, rancu. Jadi pemeriksa, yaitu penyidik yang sekarang harus sebenarnya menanyakan lebih jelas dulu. Ini pasal yang mana sebenarnya yang diterapkan? Nah, pasal-pasal kalau 310 ini akan mendukung laporan yang di Bareskrim sebenarnya. Itu adalah bisa menjadi bukti ya bahwa Pak Jokowi secara implisit mengakui bahwa ijazahnya palsu. Kemarin dijawab oleh Bang Rifai dalam head to head CNN. Dia bilang tapi kan ini prakteknya demikian dan jurisprudensi dibiarkan oleh Mahkamah Agung dan sebagainya. Ya, itulah marilah kita sekarang menjalankan due process of law secara benar, tidak lagi main-main. Luruskan. Yang kedua, Betul. Baik. Ini silahkan nanti dilihat sendiri ya. Mungkin waktu apa video ini tayang ini sudah selesai konferensi persnya. Saya bukan menguraikan apa ya. Saya mau bicara sekali lagi begitu ya. Ini kalau kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari panjangnya permasalahan ijazah ini, ya kita rugi. Dalam pengertian cuma nonton doang begitu ya, kita nggak belajar. Rugi sekali. Ya untuk buat apa begitu ya? Apa namanya? Nih ya kalau misalkan yang bikin konten itu ya masih mending. Lah ini yang nonton tapi tidak mendapatkan faedah buat apa? Mending kerjain yang lain. Kalau tidak mendapatkan faedah. Tapi ya awas nih. Yang namanya pelanggaran hukum atau pelanggaran proses hukum itu bisa terjadi kepada siapa saja. Karena kita tidak tahu besok lusa kejadian hukum apa yang akan menimpa kita. Kita tidak tahu. Karena di mata negara, di mata hukum kita ini cakap hukum. Dan kalau misalkan kita setidaknya agak melek saja mengenai hukum, apalagi ini kan hukum pidana ya, delik aduan tuh. Ini sebentar lagi profesi pengacara tuh bakal penuh banget di kita itu, bakal lebih laku daripada dokter. Karena orang sekarang bersinggungannya kan sudah langsung tuh lewat media sosial dan sebagainya. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga, yang sangat penting. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Didit tadi ya, sama Pak Didit tadi, bahwa Rifai mengatakan, oh ini kan sudah biasa begitu, jurisprudensi sudah dipakai. Nih, kebiasaan itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Di Indonesia ini, karena kita itu bukan common law, tapi kita itu civil law. Kita berangkat dari situ. Setiap permasalahan harus ada landasan hukumnya dengan apa? Dengan asas-asas yang tepat. Tidak ada di kita itu penafsiran hukum, tidak ada. Kalau bahasanya Pak Al-Katiri itu 1+1-nya itu sudah ada di dalam undang-undang. Jadi kalau misalkan perbuatan kamu itu apa secara spesifik, itu harus ada di dalam undang-undang. Perbuatan kamu yang secara spesifik itu harus ada. Dan inilah yang kita lihat sekarang bagaimana ditegakkan oleh Refli Harun, ditegakkan oleh kuasa hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menegakkan apa-apa yang sudah menjadi landasan hukum di negara kita. Bukan merusaknya hanya karena membela Tuhan mereka. Kasihan kan Tuhannya Termul itu sangat lemah sekali, si Jokowi itu. Kasihan sekali. Ya, sampai negara digadaikan, agama digadaikan, itu kasihan sekali. Demikian ya. Mudah-mudahan Mas Roy dan Pak Bonatua bersatu mengguncang Bandung, mahasiswanya dikasih pengetahuan yang sangat baik tentang permasalahan ini. Karena bagaimanapun apabila civil society sudah berbicara, pada akhirnya itulah sebuah kemenangan di dalam suatu negara demokrasi. No viral, no justice. Di kita kan begitu. Tapi ini anehnya, sudah viral, masih belum ada justice-nya juga. Entahlah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.